Kalau hidup kamu mau tenang, tidak selalu ditimpa kesialan, keris itu harus kamu kembalikan ke pemiliknya. Jav, Laura, temenin aku ke Bantul yuk. Kembaliin keris keramat itu ke pemiliknya. Ibu, kami kemari ingin mengembalikan keris milik beliau, Bu. Menurut kepercayaan kami, setiap satu suro, warga dilarang keluar rumah kecuali untuk kegiatan ritual. Apa hubungannya satu suro dengan bahaya ya, Bu? Penyakit aneh yang membuat Widyawati lumpuh itu karena kutukan dari keris ini. Pengantin perempuan yang tidak berdosa. Sumarni kudu dadi bojoku. Luwih becik aku mati timbang dadi bojomu. Bajingan! Kurang ajar. Mati karena keris itu. Bahaya. Hantu Sumarni sebangkit menang. Mesti aji kang anglindungi. Mesti aji kang mukus ati. Mesti aji tunggas semi. Diri dan rinda sapati. Dapat apa? Pak, ora ana apa-apa, Pak. Jarene ana Ini wah itu bahaya, Bi. Kita tidak pergi dari sini. Nyawa kita yang jadi taruhannya. Gimana cari bantuan sekarang? Kita semua bisa mati, Jav. Bajingan, bajingan, bajingan. Kembalinya keris ini membuat Sumarni bangkit untuk membalaskan dendamnya. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Kembali lagi sama gua Nathanael Selvin. Dan kali ini seperti kalian lihat di belakang gua lagi nggak di studio karena gua lagi di suatu tempat yang tidak biasanya. Dan karena itu selamat datang di segmen Minggat Malam-Malam. Dan kali ini lagi-lagi gua nggak sendirian karena gua akan ngobrol sama narasumber yang sangat spesial. Dan gue berterima kasih karena akhirnya gue berkesempatan lagi untuk ngobrol langsung sama sutradara hebat dari film Sajen Satu Suro yang akan tayang 30 Juli 2026. Dan langsung aja kita temuin orangnya. Wah, oke. Silakan duduk, Mas. Thank you. Thank you. Kita ketemu lagi nih. Ketemu yang kedua kalinya ya. Setelah di channel Mikir Malam-Malam. Iya, kemarin kita di studio, di rumah ya waktu itu. Nah, kali ini kita ketemu lagi sama Mas Gatot setelah kita udah menghadiri gala premier film Sajen Satu Suro. Kalian tonton di bioskop 30 Juli 2026. Yes, dikit lagi nih. 30 Juli 2026, jangan dilewatin. Betul. Tapi apalagi udah hype-nya udah rame nih sekarang film ini. Rame banget. Nah, gue thank you banget nih Mas, kemarin diundang ke gala premier. Wah, jadi tahu ya. Iya, nah mungkin hari ini kita akan spesifik ngobrol sedikit lebih banyak tentang Sajen Satu Suro ya. Boleh. Nah, kemarin itu waktu gue datang ke gala premier Sajen Satu Suro, surprisingly gue happy banget. Sangat happy. Yang pertama gini,
selama ini kan horor Indonesia polanya kebaca. Begitu lagi tanpa mendiskreditkan siapapun atau film apapun. Tapi polanya biasanya ya begitulah. Nah, kemarin waktu kita ngobrolin Sajen Satu Suro, awal banget nih sebelum yang kita podcast Sebelum pertama nonton. kali, sebelum nonton. Nah itu gue menaruh ekspektasi di sini nih, segini nih, tanpa tahu secara detail ceritanya akan seperti apa. Karena udah sering dikecewakan kali ya. Iya, kan horor Indonesia gitulah ya. Iya. Nah ternyata kemarin begitu nonton, Oke. Terima Keren kasih banget. banyak. Terima Sumpah. kasih. yang pertama yang paling bikin gue seneng adalah nggak ada hard jump scare. Itu menurutku adalah sebuah bentuk kejeniusan dari Mas Gatot. Bisa membangun suspense dari film horor tanpa harus yang dang gitu. Kadang bagi sebagian orang jump scare yang kayak gitu bisa jadi nyebelin. Iya kan ya? Betul. Nah, aku sendiri suka dengan soft jump scare yang ada di film Sajen Satu Suro. Nah, untuk detailnya seperti apa, kalian semua nonton langsung di bioskop. Sajen Satu Suro. Nah, harusnya pas video ini tayang, kan jadwal uploadku lagi kugeser nih, maju. Harusnya video ini tayang pas hari launching. 30 Juli berarti? Betul, video ini akan kalian tonton, bisa ditonton di 30 Juli. Ya. Jadi langsung aja beli tiketnya, nonton. Ada promo apa, Mas? Buat 30 Juli itu ada di MTix kalau nggak salah ada buy one get one. Kalau 31-nya saya kurang tahu. Tapi 30 itu pasti ada promo buy one get one. 31 mungkin ada ya. Terus belum lagi nanti ada visit-visit ke bioskop dari pemain dan kita juga krunya. Dan 1-2 juga sama kurang lebih. Jadi kalau boleh 30, 31 dan 1-2 Agustus itu juga diamankan nonton bareng-bareng. Kalian jangan ketinggalan, langsung tonton. Nah, ini kira-kira kita bakal ada spoiler nggak sih di video kali ini? Boleh lah dikit-dikit. Sedikit-sedikit lah ya. Sedikit boleh. Kita spoil dikit-dikit lah, biar kalian juga tetap penasaran dan dapat terus hype-nya. Ya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang Sajen Satu Suro, kita bahas dikit dulu. Ini kita lagi di mana sih? Karena ini tempat yang sangat tidak biasanya. Tadi di awal gue bilang ke penonton, ini adalah video pertama di segmen Minggat Malam-Malam, di mana di segmen Minggat Malam-Malam ini kita di luar, di tempat yang harusnya adrenalin. Dan disinilah kita. Di sini ada tempat. Ini Mas Gatot mungkin yang lebih tahu, bisa diceritakan sedikit tempat ini. Ya kebetulan saya tinggal atau ngekos di dekat sebuah kuburan. Ini kayaknya entah milik keluarga atau apa dekat sini ya. Tapi juga cukup besar kuburannya ini, dan karena kemarin mencari tempat yang mungkin seperti ini vibe-nya, ya saya bawa ke sini. Tapi bukan berarti kita mau musrik atau apapun, tidak. Tapi memang ini buat jadi background kita aja, buat seru-seruan lah ya. Dan kita nggak bilang bahwa di sini ada apa, tidak. Kita hanya pengen seru-seruan aja. Kita kasih vibe yang berbeda buat biar nggak hanya studio aja. Betul. Apalagi sesuai temanya kita lagi bahas Sajen Satu Suro. Walaupun ini bukan kuburan di Jawa ya, dan ini mungkin tidak terkait Satu Suro juga, enggak. Gitu aja. Betul. Jadi kita memang milih tempat ini biar ada ya rasa yang berbeda lah kali ini. Ya, betul. Nah, kenapa harus kuburan? Karena akan ada satu pembahasan yang akan relate dengan kuburan. Nah, apa itu? Tonton terus videonya sampai akhir. Buat teman-teman yang mau jadi narasumber juga dan kita bisa ngobrol-ngobrol soal pengalaman serem kalian, langsung aja linknya ada di sini. Kalian langsung isi Google Form-nya. Nah, ini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan yang sekiranya bisa jadi ngulik tentang Sajen Satu Suro lebih dalam nih. Nah, kemarin kan Sajen Satu Suro udah tayang gala premier. Ya, betul. Nah, itu kan 2 sesi ya Mas ya? Masing-masing 2 studio? Ya, 2 studio. Studio 1 dan 2, jam 7 dan jam 9 malam. Oke, nah kemarin udah premier dan waktu kulihat pun rame. Dan kayaknya itu studio yang di situ dipilih memang karena kapasitasnya besar dan audionya paling bagus ya? Iya, betul. Standarnya biasanya kalau kita mau ngadain premier itu di studio Epicentrum Kuningan. Karena memang secara space, parkirannya juga tempatnya aman dan besar, luas. Kemudian itu gedung juga kan. Dan kita juga di tengah-tengah pusat kota. Jadi dari orang dari berbagai tempat tuh bisa lebih ngumpulnya lebih enak gitu. Betul. Tengah-tengah. Gitu. Berarti strategis dan secara spesifikasi
Betul. Dapat semua ya. Mau penonton dalam, kalau nggak salah kapasitas bioskopnya tuh studio 1 600, studio 2 300. Wow. Jadi kalau berbarengan bisa 900 orang tuh. Kalau 2 kali berarti kan kurang lebih bisa 1.800 ya, kurang lebih ya. Oke. Nah, berarti kurang lebih sudah ada 1.800 orang yang sudah merasakan bagaimana sensasinya Sajen Satu Suro. Nah, setelah ngelihat gala premier, Mas Gatot deg-degan gak kemarin waktu gala premier? Kira-kira apa nih yang dirasain sebelum? Oh pasti ya, walaupun mungkin nanti lebih deg-degannya di hari pertama tayang nih, soal penonton dan segalanya gitu, apalagi dengan persaingan film sekarang kan. Iya. Tapi tentu ada waktu premier itu ada deg-degan karena ini kan karya pertama, film pertama, dan prosesnya mungkin teman-teman yang kenal saya itu tahu gimana saya melalui ini setelah hampir 3 tahun mempersiapkan film ini. Setelah kita syuting, ngedit, semuanya itu sampai menunggu 3 tahun baru dapat tanggal tayang seperti ini kan. Jadi tentu ada deg-degan apakah film ini nanti penontonnya suka nggak ya? Ini udah terlalu tertinggal jauh belum? Apalagi tema-tema ini kan lebih ke horor klasik ya, horor klasik yang tapi sudah dibuat lebih modern. Namun apakah ini tertinggal jauh dengan ekspektasi penonton, apalagi anak-anak Gen Z sekarang? Tentu ada deg-degan seperti itu, dan reaksi penonton pertama di premier itu bisa jadi patokan gitu. Betul. Nah, kemarin ngelihat hype penonton gimana? Ternyata syukurnya mereka suka gitu loh. Mereka suka, dan saya nggak menyangka karena ya mungkin adalah orang-orang yang nonton karena diundang atau nonton karena kerjasama seperti KOL atau apa. Tapi ada orang-orang yang memang organik datang gitu, dan mereka bilang mereka suka. Dan salah satu alasan mereka suka adalah mereka tuh biasanya, mereka bilang umumnya kalau nonton film horor itu dapat jump scare-nya aja. Ditakut-takutin aja, tapi mereka nggak ngerti ceritanya, mereka nggak masuk ke emosi ceritanya. Tapi di Sajen mereka tuh bisa ngerasain, oh ceritanya begini, emosinya begini, bahkan pesannya pun mereka dapat gitu, dan pesannya cukup kuat di film ini. Betul. Ya itu satu strong point yang aku rasain banget sih. Itu nggak pernah aku dapetin di film manapun. Untuk yang ya ada bagian di endingnya ya itu ya. Itu aku agak kaget sih. Bisa dibilang plot twist nggak sih kayak gitu? Ya betul. Sangat plot twist banget ya. Betul. Ada kayak plot twistnya benar. Kita nggak expect lah bakal kayak gitu loh. Dan ternyata itu plot twist yang sangat wow gitu. Oh bisa ya kayak gitu, wah keren gitu loh. Kita plot twistnya bukan hanya, nih spoil dikit aja, plot twistnya bukan hanya di sisi manusianya bahkan ya, tapi di sisi hantunya juga. Nanti kalau lihat, waduh. Kalian gak akan sangka deh pokoknya. Nah, terus dari sekian banyak reaksi orang nonton Sajen Satu Suro, kira-kira ada gak sih reaksi yang bener-bener membekas banget? Yang membekas banget itu ada sih, ada beberapa ya. Ada beberapa yang mereka tuh kayak, mereka apalagi yang kan pada waktu jam 7 jam 9 mereka pulang. Saya nggak sempat nanya tuh. Saya akhirnya harus ikut lagi jam 9 kan. Jam 9 saya greeting, sampai itu udah beberapa pemain pulang karena mereka harus harus road show atau segalanya atau ada kerjaan. Nah, saya stay, saya nungguin penonton di situ. Nah, saya tuh liatin reaksi-reaksi penonton yang jam 9 malam. Mereka tuh nggak salah mulainya jam 9 malam lewat deh, sampai jam 10 atau apa. Nah, selesai hampir jam 12. Betul. Itu tentu orang, biasanya kalau saya ikut premier itu jam 12 orang udah ngantuk, udah ada yang pulang duluan. Tapi pas Sajen kemarin tuh saya nonton, saya liatin mereka dari balik samping itu ya, reaksi mereka. Mereka tuh bisa fokus. Dan mereka nggak tidur, mereka benar-benar wah, dan sampai akhir pun mereka nggak turun pulang. Itu buat saya kayak, aduh seneng ya mereka suka ternyata gitu loh. Bahkan setelah selesai kita buka pintu, mereka datang, mereka selamatin, Mas kita nggak expect ya kayak gini. Mereka secara emosi kayak gila ya, emosinya dapet ya gini-gini. Kita nggak hanya dibawa untuk ketakutan, apalagi vibe horor otentik desanya, visualnya, terus ditambah lagi ceritanya sendiri, pesannya, terus mereka berasa ternyata keluarga ini begini ya, ternyata ada balik, ternyata si ini begini ya. Kena di situ, dan itu bikin saya pas dengerin itu, walaupun itu udah jam 12 malam udah mulai ngantuk sebenarnya, karena saya dari pagi tuh siap-siap itu kan, sampai jam 12 malam tuh saya udah sedikit ngantuk, tapi pas denger reaksi mereka gitu tuh saya seneng banget, karena wah ini film sampai jam 12 malam pun mereka nggak ngantuk, mereka masih seneng nontonnya. Iya. Itu salah satu yang berkesan sih. Nah aku pribadi waktu nonton itu, ini aku jujur aja nih ya, ini bukan karena emang aku kenal Mas Gatot nih ya. Biasanya aku kalau nonton tuh ya posisi orang nonton lah ya, kayak udah selonjoran gini gitu kan ya. Kemarin tuh aku nonton, aku begini. Terus aku megang handphone. Tapi bukan karena untuk scrolling. Tapi aku bukan notes, aku nyatet. Jadi kan aku sebagai orang yang punya hobi untuk
ya videografi lah, sinematografi. Aku suka bikin film pendek. Aku ngerasa aku butuh belajar banyak kan. Jadi aku selalu kayak, aku menganggap Sajian Satu Suro itu sebagai salah satu referensi yang kok aku yakin dari awal ini akan jadi referensi yang bagus buat aku belajar. Jadi dari awal aku udah langsung take notes. Terima kasih banyak. Nah, yang membekas di aku itu gini. Kalau aku nonton sebuah film, 1 menit pertama itu adalah hook yang paling kuat. Jadi apa yang tampil di 1 menit pertama buat aku mungkin sedikit banyak bisa merepresentasikan keseluruhan film. Iya. Paling simpel itu adalah mungkin sudut cara ngambil gambarnya, movingnya, color gradingnya, dan jujur color gradingnya menurutku jos. Aduh, mantap. thank you banget. Adegan yang di pantai itu kayak aku ngelihatnya kayak anjir keren banget gitu loh. Itu juara sih color gradingnya. Nah itu juga salah satu yang membekas tuh, banyak orang-orang yang anak-anak sekarang terutama ya, mereka tuh kan tahu Satu Suro tahu, tapi nggak tahu-tahu banget. Tapi waktu nonton tuh, oh Satu Suro tuh ada kayak proses melarung gitu kan. Iya. Nanti ada proses kayak apa cuci benda pusaka, Betul. ada proses-proses tertentu memberikan apa sesaji atau kemenyan atau apa semacam itulah. Mereka baru lihat tuh di situ, oh Satu Suro seperti ini ya. Biasa tuh kita cuma dengar-dengar tuh Pak, tapi ya mereka masih muda-muda, rata-rata masih 20-an atau apa. Oh akhirnya kita tahu ternyata Satu Suro seperti ini. Jadi buat saya itu juga bisa memperkenalkan kultur budaya Jawa yang ke teman-teman generasi muda sekarang gitu loh. Gitu. Betul. Jadi memang filmnya tuh selain memang yang pasti yang dijual adalah story-nya yang benar-benar sangat tidak biasanya, sinematografinya segala macam, wah itu keren, dan ada unsur budaya yang diperkenalkan secara lebih eksplisit di situ. Jadi orang-orang yang mungkin seperti saya, yang ya kan saya bukan orang Jawa, jadi mengenal Satu Suro itu ya sebatas permukaan. Nah lewat film ini jadi tahu lebih banyak gitu loh. Iya. Gitu. Jadi sambil nonton sambil belajar jadinya. Yes. Gitu loh. Nah ini sedikit informasi tambahan. Ini kayaknya aku spill nggak apa-apa deh. Sepertinya kan di sini kita cuma berdua ya. Nah ini kita mulai kedatangan. Yakin berdua nih? Oh iya. Ini kita sudah mulai kedatangan tamu Mas. Oh. Iya. Jadi memang udah ada yang mulai berusaha kontak fisik nih. Ini sekarang? Iya. Oke. Ya barusan ada yang megang-megang di sini juga soalnya. Nggak apa-apa. Itu bumbu yang jadi apa ya? Ya funnya di sinilah gitu loh. Kapan lagi kan kita podcast di tempat seperti ini? Yes. Nah, mungkin udah pernah kutanya di video pertama kita, tapi akan kutanya sekali lagi. Kenapa sih orang harus nonton film Sajian Satu Suro? Oke. Kenapa orang harus nonton film Sajian Satu Suro? Oke. Pertama buat saya, kenapa kalau kita pecinta horor, tentunya pengen banget berangkat dari salah satunya adalah memperkenalkan kembali horor Indonesia, yaitu di era kejayaannya, yaitu horor klasik pada era-era tahun 80 sampai 90, yaitu terutama era-era almarhum Bunda Susana tuh. Betul. Almarhumah Bunda Susana. Dia kan yang membawa era itu tuh, era peaknya lah, emasnya horor Indonesia pada saat itu. Nah ini diperkenalkan di sini nih, saya perkenalkan lagi dengan cara horor klasik. Karena waktu saya dapat naskahnya, wah ini pedesaan, mitos apa gini, wah ini cocok banget dengan gaya horor klasik. Ya. Jadi kalau Anda suka dengan horornya almarhumah, suka dengan horornya Bunda Susana semacam itu, atau horor Indonesia era-era tahun segitu, nah nonton ini adalah satu kenikmatan malah gitu, membuat jadi nostalgia, apalagi teman-teman yang mungkin sudah usia malah 40-50, wah nonton ini terbawa lagi ke nostalgia itu. Karena saya waktu bikin ini itu kembali ke masa kecil saya dulu waktu susah banget nonton film di bioskop. Akhirnya kita nonton filmnya tuh di lapangan-lapangan desa seperti saya ceritakan waktu itu kan, lapangan desa, dan di sana ada layar tancap. Biasanya jam 12 malam diputar film-filmnya, kok enggak film-film yang begitu deh, atau film horor. Nah salah satunya adalah film horornya Bunda Susana ini. Itu yang bikin saya tuh kayak terngiang-ngiang pengen bawa lagi nostalgia nonton itu gitu loh. Tapi tentunya karena kita juga ada segmen pasar anak-anak Gen Z ini, kita bikin dengan pendekatan modern, yaitu mengambil era horor 2001-an. Dimana ada kisah, biasanya tuh ada beberapa pemuda-pemudi datang ke suatu tempat, tapi kita berikan motif tuh. Nah ini yang bikin film ini. Jadi kenapa kita harus nonton ini ya, karena kita mencintai horor-horor klasik Indonesia, tapi bisa dengan pendekatan modern. Kedua, kita juga tentunya pengen
mendapat hiburan. Nonton horor itu kalau sekedar jump scare itu tidak memberi kesan, tapi kalau kita bisa dapat pesannya, dapat emosinya, apalagi jalan ceritanya kita juga jadi merasa ikut terlibat secara emosional, itu bikin kita lebih engage sama filmnya. Kita lebih suka sama filmnya, dan itu saya harapkan. Jadi nggak sekedar kita tuh pulang ketakutan atau pulang tuh jadi filmnya serem, enggak, tapi iya ya ternyata filmnya ngasih pesan seperti ini, bener ya ternyata gini ya, ternyata ada plot twistnya ya, seru juga ya, ternyata horor tuh nggak serem doang ya, tapi ada sesuatu lainnya juga gitu. Itu kira-kira. Nah, aku penasaran deh, kan aku ngelihat Mas Gatot ini punya koneksi yang kuat mungkin aku bilang sama almarhumah Bunda Susana. Ya. Nah, di film ini kan ada Om Cliff. Ya. Om Cliff Sangra yang notabene adalah suami dari almarhumah. Ya. Nah, pertanyaanku adalah keberadaan Om Cliff di film ini itu gimana sejarahnya, kok bisa akhirnya Om Cliff terlibat nih? Oke. Jadi saya tuh kenal Om Cliff pertama kali waktu saya terlibat di film Susana Bernafas Dalam Kubur. Tahun 2018 tuh tayangnya. Saya terlibat di film itu sebagai co-director dari Mas Anggi Umbara. Dan akhirnya digantikan oleh Pak Rocky Soraya. Waktu itu sutradaranya ada 2 lah. Nah, saya sebagai co-directornya. Di situ saya berkenalan dengan Om Cliff Sangra. Nah, karena saya mengawal film itu, tentunya saya terlibat di film itu secara proses dari awal persiapan sampai syutingnya tuh kurang lebih memakan waktu hampir 3-4 bulan. Cukup lama waktu itu. Di situlah kami kenal baik, kenal dekat. Dan Om Cliff tahu bagaimana saya sepassionate itu, sesungguh-sungguh itu waktu mengerjakan Susana yang pertama itu. Dan hasilnya bisa dilihat sendiri lah di bioskop waktu itu. Cukup meledak, bahkan menjadi terlaris pada tahun itu ya. Nah, itu perkenalan saya pertama. Dan ketika saya mendapat cerita yang hampir mirip, ini tema-temanya mirip dengan film-film Bunda Susana, yaitu ada perempuan. Pasti biasanya di film-film Bunda Susana itu ada perempuan yang terkena oleh sistem patriarki atau sistem yang di atasnya, dan mereka tidak punya suara untuk, ketidakadilan mereka rasakan tidak punya suara untuk diungkapkan. Akhirnya mereka berubah menjadi wujud gaib itu untuk membalas dendam. Nah, ini mirip-mirip. Nah, saya bilang kenapa nggak saya ajak Om Cliff lagi? Toh saya sudah, setelah dari film itu saya cukup kenal baik dia, saya datang ke rumah dia, bahkan saya pernah nginep di rumahnya Om Cliff dan tidur di ranjangnya Bunda Susana. Wow. Karena ada gitu ranjang itu akhirnya buat tamu. Oh gitu. Buat tamu, baik tamu keluarganya dari luar kota ataupun itu kamar Bunda Susana gitu difungsikan buat itu sama Om Cliff, karena Om Cliff tidurnya di belakang gitu. Jadi saya, Mas Gatot tidur sini aja nggak apa-apa. Oh ya Om, saya masuk, saya tidur gini. Kok ada baju-bajunya? Terus saya tanya, Om ini baju kamar siapa? Oh itu kamarnya Ibu gitu. Itu baju-baju bekas syutingnya. My God, saya udah terlanjur tidur di situ. Ya sudahlah, saya akhirnya tidur. Dan kejadian-kejadian lucunya tentunya salah satunya adalah lagi tidur, lampunya mati sendiri. Mati. Oke. Oh wow. Terus nyala lagi. Terus mati lagi, nyala lagi. Akhirnya saya memutuskan, saya pindah ke sofa luar, saya tidur di sofa ruang tamu. Tapi besoknya ketemu Om Cliff katanya, enggak itu memang biasa, lampunya memang udah agak mati. Oh, kasih tau dong Om clue-cluenya, kita jadi tadi malam gak parno. Gitu. Nah, keterlibatan Om Cliff sendiri di film Sajian Satu Suro itu ada menciptakan efek apa nggak? Misalnya mungkin Om Cliff ngasih masukan apa mungkin? Ada? Oh iya, ya tentunya. Om Cliff banyak memberikan masukan soal pendekatan horornya mungkin, karena kan dia terlibat di banyak film horornya Bunda Susana ya. Dia pasti punya tips-tipsnya, punya pandangan tertentu, terus gaya dia. Mungkin secara kultural juga dia, secara budaya dia memberikan masukan gini-gininya. Mungkin bahasa Jawanya, bahkan dari sampai karakter dia sendiri gitu, membicarakan karakter dia sebagai tuan tanah seperti apa. Dan baju pun dia kadang-kadang mencoba mencoba mematutkan sendiri. Oh, saya rasa kayak gini lebih enak deh untuk menjadi tuan tanah yang apa gitu loh. Gitu. Tapi di luar itu semua pun Om Cliff seorang yang sangat terbuka untuk, Om saya mau bikin gini, oh aku siap-siap, dia ngikut gitu loh. Dia nggak, oh Mas Gatot ini lebih muda dari saya, enggak. Dia benar-benar profesional sebagai pemain. Itu saya sukanya dari dia. Iya. Dan yang pastinya aktingnya Om Cliff di film Sajian Satu Suro sih gila, jos sih. Mantep banget. Kejamnya, bengis. Nonton sendiri deh. Waktu adegan pertama yang masih di pantai, itu kan ada satu shot Om Cliff-nya masih diem tuh. Cuma dikasih lihat kayak dari samping terus ke depan. Itu aja udah aura antagonisnya udah langsung keluar tuh. Tanpa ngapa-ngapain tuh.
Itu kayak udah wow, oke, ini main antagonis. Pertamanya kayak gitu tuh. Kita jarang lo lihat Om Glenn sebagai antagonis. Iya. Ada kemarin di film Susana yang terakhir yang itu, tapi terus di sini ada lagi nih sebagai antagonis ya. Jadi udah 2 kali nih dia jadi antagonis nih. Oke. Dan itu karakternya strong banget dari awal. Saya juga pas nonton, Om, gila. Apalagi Om Glenn kan badannya tegap besar gitu Iya. kan. Waduh. Halo Om. Nah, kita akan geser sedikit tentang mitos-mitos yang diselipkan di dalam film Sajen Satu Suro. Ini aku nangkep banyak banget sebenarnya. Iya. Aku sampai bingung sebenarnya waktu aku bikin pertanyaan ini, aku mau mulai dari mana ya gitu loh. Mungkin aku akan mulai dari gini. Itu kan Mas Gatot syutingnya di daerah Jawa Tengah. Ya betul, di Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta. Bantul ya. Nah, apakah masyarakat di situ tuh masih sangat kejawen, Mas? Oh, masih banget. Masih banget. Masih banget. Walaupun mungkin ada pergeseran sedikit ya, mungkin lebih ke kalau dulu mungkin ritualnya lebih yang sangat apa ya? Ada yang klinik gitu kan, ada yang benar-benar klinik, ada yang benar-benar kayak saya tuh pernah keliling-keliling ke sana dulu ya, saya nanya-nanya orang sana, mereka tuh ada yang sampai ini loh, jelang malam Satu Suro mereka pergi ke kuburan-kuburan tua, mereka semedi gitu. Ada yang sampai kayak gitu. Tapi mungkin sekarang nggak sebanyak itu ya. Sekarang mungkin lebih ke kirap budaya, acara melarung, kayak pesta-pesta adat mungkin ya semacam itu. Jadi nggak yang mungkin nggak terlalu yang kayak spiritual banget kayak dulu ya. Tapi masih ada gitu-gitunya. Tapi sebenarnya gini Mas, tujuan mereka kayak mungkin melarung itu waktu di Malam Satu Suro itu sebenarnya secara tujuan tuh apa sih? Ini yang saya suka nih. Walaupun kadang-kadang mungkin beberapa orang nganggap itu sebagai itu sesuatu yang tabu atau apa ya. Tapi buat saya pribadi ya, saya tuh suka melihat itu. Kenapa? Mereka sebenarnya punya tujuan sebagai rasa syukur. Mengembalikan sedikit berkah atau apapun dalam bentuk tumpeng atau apa gitu ya, sajian-sajian tertentu dilarungkan ke laut. Itu sebagai rasa syukur mereka kepada, sebenarnya kalau mereka kan lebih kepada penguasa tertentu di arah itu. Tapi kalau saya nangkepnya syukur kepada alam, bahwa kita sudah diberkahi dengan makanan, hasil alam atau apapun. Kan kita tinggal ini mengelola alam memberikan segalanya, kita panen atau apapun kita nikmati hasilnya, itu sebagai ungkapan syukur mereka gitu loh. Dan itu buat saya hal yang positif ya, karena dengan begitu apalagi di masa sekarang nih, kita tuh jadi ingat bahwa kita nggak boleh sembarangan mencemari lingkungan. Betul. Karena makin kesini orang tuh kayak makin sembarangan aja. Tapi nilai-nilai tradisional yang dulu itu buat saya dari kayak local wisdom yang bagus, buat ngingetin kita bahwa kalau kita sembarangan sama alam, one day alam bisa menuntut balas ke kita. Mungkin di film ini kesannya kayak dalam bentuk apa setan misalkan gitu-gitu, tapi sesungguhnya kebijakan bisa diambil bahwa kalau kita sembarangan sama alam itu, atau kalau di film ini kayak roh-roh yang menguasai alam itu, nanti akan kembali ke kita lagi dalam bentuk bencana mungkin, entah kekeringan, kelaparan atau apapun gitu loh, banjir. Nah itu karena perlakuan kita yang sembarangan dengan alam. Hanya di sini direpresentasikan oleh film ini dalam bentuk tokoh-tokoh roh jahat atau apa kayak gitu-gitu loh, atau bencana apa kutukan gitu-gitu. Oke. Nah, di video pertama kita kan Mas Gatot sempat ceritain tuh, Mas Gatot ada milih satu apa namanya ya? Kuburan yang kayak ada di, itu nyebutnya apa sih? Bukit kecil kah? Iya, bukit. Ini correct me if I'm wrong. Tempat itu tuh adalah tempat yang dipakai di adegan mereka ngalungin kain di makam-makam. Iya, betul. Dan tempat itu cuma dipakai di adegan itu ya? Iya, hanya itu aja. Hanya itu aja. Di sini aku belajar satu poin. Kan waktu itu Mas Gatot sempat cerita sampai sempat survei 14-an kuburan, ya kan, nyari-nyari lokasi yang mungkin kena dengan apa yang Mas Gatot inginkan nih. Akhirnya dapat itu, dan aku yakin 14 kuburan survei itu nggak gampang, nggak cepet ya. Dan akhirnya kepake, jatuhnya kalau kita ngomong ya cuma di satu adegan itu aja gitu kan. Mungkin bagi penonton awam ngerasa kayak lah capek-capek survei cuma dipakai begini doang. Screen time-nya kan pendek ya. Iya, betul. Tapi aku ngelihat kerennya Mas Gatot ini adalah dia bisa memaksimalkan screen time tempat itu yang singkat dijadikan padat dan adegannya ini boleh di-spill nggak sih? Boleh banget. Boleh ya, nggak apa-apa ya? Belum ini kan, belum yang penting banget. Soft jump scare di situ. Oh, gila itu keren. Iya. Itu keren. Itu nggak expect Mas. Itu waktu aku nonton satu studio, gitu semuanya.
Tapi kayak kita tuh kayak habis gitu loh. Kita kagetnya bukan kaget yang karena dong gitu. Di dang gitu kan. Iya enggak. Jadi kita kagetnya natural aja, bener-bener yang kayak wow, jam sekarang keren ya gitu loh. Itu emang Mas Gatot kepikiran bikin seperti itu di situ. Iya, betul karena waktu secara cerita kan memang waktu si Chris itu dibawa kembali ke desa, tentunya Chris itu sudah memberi reaksi pada munculnya kembali sang hantu itu kan. Ya. Dan munculnya tentu bukan waktu itu pertimbangannya, dia bukan hanya muncul mengganggu si tokoh utama kita, tapi juga penduduk desa. Nah, penduduk desa itu dimulainya dari kuburan itu pada waktu itu. Apalagi terkait pada itu waktu di kuburan itu mereka memberikan kenapa ada kayak simbolik kain kuning itu sebenarnya kain-kain yang diberikan kalau beberapa adat ya itu menyebutnya kayak penghormatan kepada mereka yang pejabat kah atau orang yang ditinggikan gitu loh. Nah, itu salah satunya dari situ ada Sabto di logo ini loh, yang dihormati tuan tanah ini kan, nanti diberikan itu, dan itu adalah secara tidak langsung itu adalah musuh sang hantu ini gitu kan, gitu. Jadi kenapa ada adegan-adegan itu tentunya ada korelasinya dengan cerita dan kepentingannya. Betul. Gitu. Tapi aku pasti penasaran satu hal nih. Om Cliff sebagai Sabto di logo yang adalah antagonis di film Sajen Satu Suro itu kan digambarkan dari awal banget ya. Itu orang yang sangat patriarki benar, kejam, bengis, sangat obsesif. Aku nangkepnya dia obsesif terhadap Sumarni ketika Sumarni masih hidup. Nah, ketika itu aku nangkepnya gini, warga-warga desa itu takut banget sama dia. Dan mungkin benci gak sih sama Sabto di logo, warga-warganya gitu? Tentunya mereka ada benci, tapi kalau kita tarik ya, kita tarik kenapa ada kata-kata kayak 32 tahun, bisa gitu-gitu. Itu tuh ada simbolik aja bahwa ketika satu kekuasaan begitu otoriter, tentu mereka benci. Tetapi mereka lemah, tidak bisa melawan. Karena mungkin terlalu banyak centengnya, terlalu powerfulnya dia, sehingga hukum pun dia tidak takut, bisa tinggal dibalikan bahwa dia bisa segampang mungkin melenyapkan nyawa orang tanpa dia sendiri menjalani hukuman kayak gitu loh. Nah, tentu takut mereka. Ketika orang sudah berlaku, orang yang diberi otoritas ternyata dia berlaku memperlat otoritas itu untuk kepentingan egonya dia, bahkan dia berdiri di atas hukum, tentu itu menakutkan buat orang-orang. Karena tidak lagi yang bisa mengontrol dia gitu loh. Cuman gini, kan ketika Sabto di logo akhirnya meninggal di film itu semua centengnya berarti udah nggak ada kan? Mulai dihabisin satu persatu. Jadi sebelum dia kan ada beberapa centeng dihabisin. Terus setelah Sabto meninggal, ada beberapa centeng lagi, setelah itu udah berhenti. Karena tujuannya setelah centeng-centeng itu habis, dia kan harus lari ke keturunannya, tapi keturunannya pergi. Iya, Berarti warga desanya pun tetap jatuhnya gimana ya? Masih respect jatuhnya. Karena setelah Sabto di logo sudah lama nggak ada pun masih yang kayak dikainin. Betul. Nah, kalau itu kan sebenarnya terkait ini ya, kepercayaan orang-orang sana ya. Kadang-kadang tuh orang-orang tertentu yang punya pangkat besar atau apa tuh dianggapnya punya satu wasiat atau ajian atau pengaruh sama orang-orang, beberapa adat itu masih menganggap itu sebagai orang yang ditinggikan atau apa itu loh. Oh iya. Karena kayak saya pernah cerita dulu kan, saya pernah nemu satu makam waktu saya keliling-keliling itu ya di daerah Jawa Tengah, ada satu makam yang orang tuh masih datang ke sana. Nyekar, tanya petunjuk misalkan gitu atau apa, mendoakan, padahal itu makam katanya makam orang sakti katanya gitu. Pada waktu saya tanya, saktinya kenapa orang ini? Oh enggak Pak, dulu ini orang pejabat kaya katanya dari zaman waktu Yogyakarta atau apa, terus kemudian Jogja sempat ada perang atau apa gitu, saya nggak tahu perang yang mana, atau Belanda atau apa waktu itu, atau yang perang saya lupa perang apa. Dia pindah tuh dari Jogja ke tempat itu. Karena dia bawa emas, dia dirampok dan dibunuh. Jadi, loh, saktinya di mana? Oh iya. Tapi kan orang tuanya dia seorang pejabat, orang penguasa, jadi dihormati, direspek. Kemudian pada waktu dikuburkan satu tempat, ada warga desa yang dapat mimpi, dia tidak mau dikubur situ, maunya dikuburin di tempat yang lain. Akhirnya dipindah tuh makamnya, dipindah ke tengah-tengah suatu hutan gitu, kayak pinus-pinus gitu dekat aliran sungai. Disitulah makamnya, dan itu jadi kayak orang-orang datang, saya lupa ya apa petilasan atau apa mungkin ya. Orang-orang datang untuk mereka tuh ngelakuin kayak doa-doa di situ, bakar kemenyan, mungkin mereka kayak bertapa di situ malah semedi, bisa ada kayak gitu, dan anggap bahwa itu adalah makam orang yang sakti. Padahal waktu saya tanya tidak ada kesaktiannya juga gitu. Jadi mungkin ada kayak begitunya yang ke Sabto gitu loh. Oke.
Nah, ngomong-ngomong soal bakar kemenyan. Gimana kalau misalnya di video ini kita sedikit mengekskalasi suasana tempat ini, Mas? Wih, Gimana? ya sebagai entertain boleh, tapi Boleh. kita tidak bermaksud apa-apa teman-teman ya. Ini hanya Ya. sebagai entertain aja. Ya, buat hiburan aja ya. Nah, di sini kita mau sedikit membuat suasananya lebih hidup. Sambil proses, Sambil proses. ngobrol aja paling ya. Boleh, boleh. Oke, jadi bakar kemenyan ini sebenarnya bukan kalau orang bilang wah nanti mengundang roh-roh tertentu atau iya, itu boleh percaya atau tidak, silakan kembali ke teman-teman aja. Tapi kalau di beberapa itu karena bau yang menyengat itu menjadi sugesti tertentu kan, menjadi menarik. Kita aja kalau ada bau, bau apa nih gitu kan, kayak menengok gitu kan. Iya, betul. Nah, ada sugesti-sugesti itunya gitu loh. Jadi kembali ke teman-teman, bakar kemenyan mendatangkan ini tuh ada juga yang nggak percaya, silakan aja gitu. Tapi sebagai properti dalam sebuah upacara kirap atau upacara budaya leluhur ya silakan saja, itu juga nggak masalah. Tapi kalau ada teman-teman percaya itu sebagai klinik atau itu sifatnya spiritual ya monggo sesuai keyakinan masing-masing. Gitu. Oke, waduh ini belum dibakar aja udah baunya kecium nggak Mas? Lumayan, udah mulai nih. Udah mulai ya, ini kalau dibakar langsung nyegerak banget nih. Ini buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah terasi. Nah, mitosnya kan kalau bakar terasi, entah itu di malam-malam, di hutan, di kuburan, mitosnya itu mengundang, Mas. Iya, Mungkin mitosnya. Mas Gatot masih tahu lah ya. Nah, jadi karena kita ngerasa di sini sepi banget berdua, kita undang dikit ya. Nah, ini saya takut waktu bakar terasi mengundang ibu-ibu pada datang nih. Ngerujak. Wah, masakan, sangat masakan. Agak susah nyalanya ya. Angin nih kayaknya. Wah, ini Iya. mulai diundang dianya. Enggak. Diganggu, tidak. Nah, Mas Gatot sendiri percaya nggak sih dengan mitos-mitos kayak misalnya bakar terasi itu bakal ngundang gitu-gitu? Balik lagi ke ini ya, kalau saya berada di satu tempat yang dimana orang-orangnya percaya kan hal itu, bisa terjadi kejadian itu. Tapi kalau mungkin saya berada di satu tempat yang orang-orang yang nggak terlalu percaya gitu ya, tidak akan terjadi apa-apa. Karena terkadang apa yang kita percayai bisa mewujud gitu. Betul. Oke, ini kita taruh di sini aja deh. Waduh, baunya. Kecium ya? Tapi terganggu nggak? Enggak sih, untungnya enggak, karena nggak deket. Kalau deket, bau terasi. Nah, ini sebuah hal yang seru ya. Maksudnya kita bisa ngulik sedikit lebih dalam tentang Sajen Satu Suro. Karena jujur aja, secara story, aku menangkap banyak banget hal yang bagus di Sajen Satu Suro. Bukan cuma sekedar tentang horor-hororan, betul. Yang Mas Gatot bilang, di situ kita bisa dapat banyak hal, bisa dapat pelajaran berharga, bahkan bisa dapat pesan yang baik di film itu. Nah, kembali lagi Mas, aku akan bahas sedikit tentang sosok dan penyebutan beberapa tokoh di film itu. Yang paling aku ingat adalah penyebutan hantu Andong. Nah, ini kemarin kan kita sempat ngobrolin nih di telepon. Ini aku juga pengen nanya sih sebenarnya ke Mas Gatot. Itu kan 1 hari setelah gala premier, tiba-tiba Mas Gatot nelpon aku tengah malam ya. Kita ngobrol lama ya itu kayaknya, lumayan ya. Setengah jam, sejam kayaknya ada itu. Nah, ngobrol banyak lah gitu. Nah, terus aku cerita ke Mas Gatot, wah Mas itu ada satu adegan, wah baunya enak. Ada satu adegan di mana Sumarni itu diseret. Iya. Menurutku itu satu adegan yang wow. Kayaknya penyebutan hantu Andong tidak akan sempurna kalau tidak ada adegan itu. Menurut Mas Gatot gimana? Betul. Dia menjadi terikat dengan Andongnya pada akhirnya. Iya. Aku sempat kayak, ini reaksi natural aku yang nonton ya. Diikat, tiba-tiba diseret. Itu kayak anjrit. Sangat gak expect karena waktu si Sabto itu gak sengaja ceret gitu, mukanya tuh seolah-olah kayak, terus kayak, waduh,
gue kenapa begini nih? Terus pikiranku tuh ngerasa kayak, oh sepertinya Sabtodilo gue akan menyesali perbuatannya karena udah tanpa sengaja ngebunuh Sumarni. Ternyata dilanjutin pakai diseret. Anjir, itu kayak wow, sekejam itu ya. Nah itu kenapa bisa kepikir menciptakan adegan itu, Mas? Oke. Jadi pada waktu itu kan ya mungkin Sabto berpikirnya dia ingin menghilangkan barang bukti atau apa gitu kan. Atau apa dia ingin sebenarnya secara kejadian bisa aja tuh nanti sepak kuda itu menyeret dia ke arah jurang kah atau apa gitu kan. Kedua juga tadi ingin mengikat adanya keterikatan antara si Sumarni dengan Andong ini nantinya. Iya. Bahwa dia meninggal tragis itu dalam kondisi masih terikat dengan Andong yang tadi jalan keluar dia. Andongnya juga jadi simbolik tadinya, jadi simbolik pernikahan dia juga kan. Iya. Dia sempat hampir bahagia di atas Andong, jadi kenangan terakhir dengan suaminya malah tuh. Iya lagi. Nah itu semua jadi ikatan dekatnya dia, sehingga ketika saya putuskan bikin adegan itu, dia harus ada kaitannya sama Andong nih, nggak sekedar tiba-tiba dia datang naik kuda doang, enggak. Memang dia naik kuda, tapi kenapa dia naik kuda itu? Kenapa dia harus bawa Andong itu? Karena itu adalah kenangan terakhir dia dengan sang suami, bahagianya di situ, tapi direnggut jadi kenangan tragis juga berikutnya. Gitu. Wow. Jadi ada korelasinya tuh kenapa? Ini kita ngobrol barusan, aku baru kepikir, wah iya juga ya. Ternyata, ya kalian bayangin deh, satu media atau satu wahana yang harusnya jadi tempat bahagia kalian, justru itu yang akhirnya menjadi tempat yang tragis buat kalian. Ya. Jadi kayak ada dua hal yang saling bertolak belakang dalam satu media. Betul, wow. betul. Keren. Itu bener-bener jadi strong banget. Kenapa dia disebut hantu Andong sih? Iya. Makanya kan filmnya kayak mempertanyakan gimana sih kalau petaka itu datang di hari kamu paling bahagia. Itu disebut tragis itu kan. Iya lagi. Sehingga kematian yang tragis itu membuahkan hantu yang tragis juga gitu loh. Hantu yang sekejam ini gitu. Kalau nggak tragis mungkin nggak menjadi Sumarni ini ya gitu. Oke. Nah, ini aku punya satu pendapat nih Mas. Film yang bagus itu adalah film yang setelah selesai ditonton tidak dilupakan. Ya. Tapi film yang setelah kita selesai tonton kita masih bisa ngobrolin nih kayak gini nih. Jadi kayak menurut pendapat gue gini loh, menurut pendapat lu gimana? Jadi banyak yang bisa diulik dari sebuah cerita. Nah, aku nangkep banyak hal lah di film Sajen Satu Suro yang ternyata kalau diobrolin, oh ternyata banyak loh POV yang bisa aku dapat gitu loh. Nah, pendapat Mas Gatot gimana? Apakah memang Mas Gatot waktu nulis film ini tuh sudah kepikiran, aku akan bikin film yang bisa menimbulkan cerita-cerita setelah orang selesai nonton? Ya, sekali lagi saya bilang kan karena saya menganut kembali pada horor klasiknya Susana, which is kalau kalian tonton juga saya udah bahas di Mikir Malam-Malam, setiap film-film Bunda Susana itu bukan sekedar film horor, tapi itu representasi dari suara-suara wanita yang dibungkam pada masa itu. Mereka tidak punya ruang untuk berteriak pada sistem yang tidak adil. Entah itu pada waktu kan 80-an patriarki masih kuat banget ya. Iya. Perempuan masih susah untuk kerja di kantoran kayak gitu-gitu loh, terutama yang di desa-desa. Apalagi desa-desa tuh ya kan. Nah, suara-suara dibungkam ini akhirnya bersuara dengan cara apa? Ya mungkin dengan film-film itu. Bahwa mereka tampil secara gaib membalas dendam gitu kan. Nah, sehingga film itu tidak bisa ditangkap sebagai literally film hantu-hantuan aja. Tapi punya suara sosial. Jangan bungkam suara-suara perempuan ini gitu loh. Dengan sistem patriarkinya kah? Dengan sistem yang seolah-olah pria lebih unggul misalkan gitu. Atau perempuan tuh cuma, kalau orang Jawa bilang kan kayak dulu kan cuma melahirkan, masak atau membesarkan anak kayak gitu-gitu loh. Ya, cuma itu aja perempuan buat mereka. Nggak bisa gitu. Iya kalau sistemnya adil. Kalau tidak adil gimana? Ya kan, kalau adil, kalau benar-benar suaminya mencukupi dia itu boleh. Nah, sehingga saya waktu berpikir gimana caranya bikin film horor yang tidak sekedar horor saja. Karena saya belajar banyak juga dari film-film horor barat ya. Contoh Saw. Kalau nonton Saw itu nggak sekedar gore punishment doang loh. Nggak sekedar orang dipotong, terus orangnya kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya kena hukuman. Tapi setiap orang dihukum itu punya korelasi ternyata. Kalau nonton film Saw. Dan mereka tuh hadir di situ bukan karena mencomot aja, bukan karena si penjahatnya itu mencomot aja, enggak. Tapi dia tahu nih orang-orang ini, orang-orang yang patut mendapat hukuman ini gitu loh. Iya. Harusnya nanti dihukumnya di neraka mungkin, tapi tidak. Si Saw mendahului Tuhan, seolah gue hukum lu di bumi ini. Nah, itu buat saya tuh kayak seolah representasi ketika
ketidakadilan itu tidak bisa dihadirkan di pengadilan, akhirnya masyarakat mengambil pengadilan sendiri nih. Gue adil itu, kalau yang berwenang nggak bisa, ya gue yang mengadili lu dengan cara kayak gini nih. Saw itu, gitu loh. Nah, dan saw setahu saya gergaji yang memotongnya. Mungkin itu juga kali konsepnya, memotong. Dia nggak bisa pakai jalur ini, ya gue potong aja, gue pakai jalur ini. Gak usah nunggu-nunggu masuk akhirat deh. Kadang kita sering ngomong kan, udahlah koruptor bebas, nanti liatin aja dihukumnya di akhirat. Oh, bagi saw tidak. Di sini diculik, diapain sama mereka, diingetin dosanya, lu lupa ya gue ingetin dosanya, lu pernah gini. Nah, sekarang lu dosa kan, nah selamatin diri lu deh kalau lu emang lu korbankan diri lu kan. Tapi kalau dia nggak berani masih ego, ya dia mati gitu kan. Nah itu nilai-nilai sosial yang saya dapat dari film horor, sehingga waktu saya nonton tuh jadi pembahasan sendiri. Wah anjir, so ini nggak sekedar gor-goran ya, tapi punya nilai sosial yang di belakang dia banyak. Nah itu yang saya rindukan di Sajian Satu Suro ini. Dan ini bukan hanya ngomongin soal perempuan begini-begini kayak Susana, tapi saya kembangkan lebih jauh lagi. Nonton pasti ada nilai-nilainya tuh tentang apakah dendam menjadi masalah selamanya, atau ke dendam harus gimana, masa lalu itu harus gimana, kita menghadapi dendam kan kaitannya masa lalu ya. Kita harus berlaku seperti apa dengan masa lalu. Bahkan penjahatnya pun dia itu menjadi jahat, ini dalam kutipan ya, dia menjadi jahat itu ada motifnya, bukan sekedar jahat ya gue nggak suka sama lu, nggak. Tapi kalau kita lihat di sini nanti nonton ada salah satu perempuan, dia menjadi penjahatnya, dia punya motif. Kenapa? Dia wanita, dan wanita punya satu sisi seperti apa di film ini nanti dijelasin. Betul. Dan itu yang bikin lebih dalam. Adegan itu keren, bagian itu keren. Perubahan karakter developmentnya wow. Ya, gitu. Bagi saya itu yang penting, nggak sekedar jadi jahat. Apalagi kita nganut era-era sekarang ya. Kalau lihat di film-filmnya beberapa film superhero sekarang, udah mulai tuh superhero gak ditampilin hitam putih lagi. Ya kan, Spider-Man pun, bahkan Spider-Man-nya 3 Tobey Maguire dulu kan, dia udah nggak sekedar jadi Spider-Man, tapi dia punya sisi buruk. Ya. Bahwa dia tuh juga butuh duit loh. Dia pengen juga jadi penjahat yang dapat duit banyak. Karena jadi Spider-Man miskin. Miskin bro. Jadi pahlawan kadang-kadang jadi orang baik miskin gitu loh. Dia pengen juga, dilemanya orang baik kan gitu. Terlalu jujur, terlalu apa, jadi miskin. Dia enak kali jadi orang jahat sekali-kali, tapi dia gak bisa hati nurani dia. Nah itu loh, sangkut paut itu, silang-silangan itu jadi membuat film ini jadi lebih kaya buat saya. Gitu. Nah ini gara-gara tadi Mas Gatot bahas film Saw ya. Ini kita sedikit aja keluar konteks. Ini ngobrolin Saw dikit nih. Bener yang tadi Mas Gatot bilang ya, Saw itu dia mendahului Tuhan. Seolah-olah kayak gini, kayak ini penghakiman adalah milik Tuhan, tapi mari kita tidak repotkan Tuhan. Ya, kita bantu. Kita bantu. Nah, ini kan ada satu cocok logi yang mengatakan bahwa orang di balik Saw itu adalah Kevin dari Home Alone. Wow, itu saya baru tahu. Saya baru tahu. Oke, gimana? Nah, jadi kalau Mas Gatot lihat, Saw itu kan semua dia punya trapnya, weaponnya, semua itu kan sangat terstruktur. Kalau kita flashback ke berapa belas tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, itu sudah dilakukan Kevin di Home Alone. Oke, ya. Nah, jadi adalah cocok logi yang mengatakan bahwa Kevin itu waktu gede dia orang di balik Saw gitu. Memang bisa. Film itu bisa membuat analogi masing-masing itu hampir mirip. Bisa ditarik sih, benar-benar. Ya kan lucu aja, orang nonton tuh bisa punya spekulasi sendiri, punya kesimpulan sendiri terhadap sesuatu gitu loh. Iya, betul. Bisa. Karena kita nggak pernah nyangka ya film itu dibikin karena apa. Contoh kayak kita pernah ngobrolin kan Gravity. Gravity itu dibikin Alfonso Cuarón, masa saudaranya tuh. Dia bikin film itu apa karena keren-kerenan pengen bikin film luar angkasa? Enggak. Dan dalam kondisi lagi broken, lagi uangnya lagi habis. Dia habis bikin film festival nggak laku, maksudnya secara ekonomi nggak begitu laku. Dia butuh uang, produsernya nanya, lu lagi mana kondisinya? Ya gue lagi sekarang tuh butuh uang, gue pengen bikin film yang orang tuh bisa nonton, bisa nikmatin, bisa beli, dan gue dapat uang. Emang ya udah tulislah cerita tentang itu. Yang lu rasain sekarang gimana? Ya aku kadang nggak punya uang nih, gue ngerasa kayak lagi nggak napak bumi. Nah kata-kata itu loh, dia ngerasa lagi nggak napak bumi ketika nggak punya uang ini. Dia lagi ngelamun atau apa mungkin ya, atau mikirin ketakutan. Dia ngerasa udah nggak hidup di bumi lagi, dia udah kayak melayang ke dalam ketakutannya sendiri. Nah itu dibentuk menjadi satu film yang namanya Gravity itu. Jadi kita bilang, wah filmnya keren ya tentang Sandra Bullock gini-gini. Enggak, itu film tentang si saudaranya lagi nggak punya duit. Jadi ada sedikit itunya juga, simbolik-simboliknya mungkin masukannya gitu. Dualisme makna jadinya. Iya, kalau diselidiki ada gitunya. Oke. Nah, memang kadang
dalam penulisan sebuah film sendiri, entah film, entah cerita, novel, apapun, terkadang orang tuh bisa dapat inspirasi tuh dari hal-hal random ya. Nah, aku sendiri, aku adalah a big fan dari Joan Kathleen Rowling, Harry Potter. Nah, dulu kan aku baca ya, awal mula J.K. Rowling itu nulis Harry Potter itu bahkan, bayangin ya, dia nyiptain dunia magisnya Harry Potter yang begitu, universe-nya begitu wow. Itu cuma gara-gara dia ngopi dan dia ngeliat kelinci katanya. Wow, oke, aku belum dengar. Aku taunya yang dia nulis tiap kali pulang kereta dia nulis. Dia nulis itu, aku sangat suka ketekunannya. Aku sempat ngebaca lah gitu, dia tuh ngeliat kelinci gitu, terus dia kayak berandai-andai ini ke dunianya kelinci seperti apa, bla bla bla. Terus kelinci itu yang dekat sama mungkin magician, bla bla bla. Makanya terlahir sosok si Harry Potter ini sampai jadi segede itu universe-nya gitu loh. Bisa jadi karena kelinci tadi, bisa jadi kalau kalian kait-kaitkan itu bisa nyambung ke Alice in Wonderland. Iya. Kan dibawa ke dunia berbeda. Harry Potter masuk tembus tembok, masuk dunia berbeda juga kan. Betul. Iya. Alice in Wonderland, Wizard of Oz gitu-gitu kan. Iya lagi. Sebenarnya film itu menjadi satu lapisan tarikan yang banyak kalau dibahas gitu kan. Betul. Nah, kita move lagi sedikit nih. Sajen Satu Suro mungkin juga identik dengan kuburan nggak sih Mas? Iya, tentunya. Karena kan salah satu ritual di malam Satu Suro itu selain kayak ini beberapa contohnya yang terkenal ya, kayak mencuci benda-benda pusaka macam misalnya kan keris, tombak tertentu kah, mungkin atau ornamen-ornamen di Jawa atau kereta kencana gitu kan. Itu mereka bersihkan, mereka cuci. Sebenarnya itu bagus. Saya nggak bilang itu satu hal yang buruk ya, kalau kita tangkap secara personal bagus. Kita suruh apa? Membersihkan, karena kita barang-barang lama kadang-kadang kita biarin di gudang gitu kan. Tapi kita tuh suruh diingetin tuh jangan lupa dibersihin ya, kayak gitu loh. Karena nanti mungkin berkarat lah atau rusak lah. Kita kalau konteks besarnya nih, jangan lupa bahwa kita tuh punya budaya tiap tahun harus dirayain. Kalau kita nggak pernah kita bersihin, kita nggak pernah ngelakuin lagi, lama-lama budaya itu bisa hilang loh, diganti sama budaya luar bisa aja gitu. Kan konteks besarnya itu bagus juga gitu loh. Nah terus ada lagi melarung tadi kan. Nah kemudian ada lagi larangan untuk berpesta di malam itu bagus supaya orang tuh lebih kusyuk, lebih ibadahnya pada saat itu mendekatkan diri ke pencipta tuh lebih sungguh-sungguh gitu kan. Nah tapi salah satunya lagi adalah mengunjungi makam leluhur atau apa, dan mereka memberikan mungkin kayak sesajen kalau di Kejawen ya, kayak semacam itu, atau mereka berdoa di situ. Ada juga yang tadi pasang kain. Itu sebenarnya hal yang bagus untuk mengingatkan kita pada leluhur kita yang sudah berjasa sama kita juga, dan sekaligus untuk merawat makam mereka juga. Gitu. Karena kadang-kadang kita bisa setahun sekali, setahun dua kali baru kita datang ke makam itu, dan kita harus membersihkan makam itu kan. Betul. Nah ini juga tadi kan aku lihat nih di sini nih tuh ada masih bunga-bunga segar tuh. Iya. Berarti kan ada yang mungkin habis ziarah ya. Betul, itu satu hal yang baik sebenarnya. Iya sebenarnya. Ya terlepas dari apapun alasan setiap orang datang ke kuburan, tapi ya berziarah ke mungkin makam keluarga, orang tua atau siapapun, menurutku itu hal yang baik gitu loh. Ya bahkan kalau menurut kepercayaan saya ada satu hal bahwa ada satu kata-kata lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta kalau salah. Iya betul. Karena disitulah akhir kehidupan orang. Kita tuh kayak kalau datang ke kuburan tuh kita kayak diingetin bahwa hidup kita juga nggak lama loh. Jadi kalau bisa hidup kita tuh kita pertanggungjawabkan sebaik mungkin. Nah ini sebenarnya bagus loh buat koruptor-koruptor itu. Iya. Mereka tuh kayaknya jarang datang ke kuburan. Mereka harus datang ke situ dan belajar. Lu mau korupsi terus, nanti suatu saat lu begini loh. Harta lu nggak bisa lu bawa mati gitu. Nah, itu dia. Tapi bener tuh, aku juga dari kecil sempat ditanamin ajaran dari orang tua lah. Kamu nggak apa-apa nggak datang ke pernikahan temen, tapi harus datang ke pemakaman siapapun lah, teman, keluarga, kolega gitu loh. Itu lebih lebih meaningful ketimbang pernikahan ya. Walaupun kalau ya bisa datang ya datang gitu ya. Iya. Gitu loh. Berarti memang landasan maknanya seperti itu ya. Lebih ke menghormati leluhur, kemudian juga merawat. Tapi sekaligus jadi pengingat ya kan, pengingat. Dan buat kita juga yang mungkin belum kehilangan orang tua atau apa, kita tuh ya sebelum orang tua kita dikubur nantinya, kita kalau mereka ada, kita datang, kita ketemu, kita ngobrol gitu kan. Dan ini unik ya, waktu saya kuliah dulu, saya tuh punya kebiasaan. Saya tuh nggak tahu kenapa, waktu itu pernah kita lagi dikumpulin di satu gereja gitu kan. Kita dikumpulin, kita pemuda-pemuda ditanya, kamu tuh hobinya apa? Hobinya apa? Pas ke saya nih, saya dibilang orang agak aneh, kenapa? Saya bilang, hobi saya itu
Saya kalau habis pulang dari kampus, waktu itu di Budi Luhur tuh, di Ciledug. Saya pulang, saya motong ada kuburan di kuburan Joglo namanya, dekat Jakarta Barat. Nah, saya suka cuci motor di situ, karena saya naik motor. Saya cuci motor, terus sambil nunggu cuci motor kan mungkin hampir setengah jam, 1 jam ya. Saya tuh suka jalan-jalan keliling ke kuburan. Kuburan, karena waktu itu saya Kristen, saya datang ke kuburan Kristiani waktu itu. Saya datang ke situ, saya senang, kenapa? Teduh, hijau, kemudian di situ saya bisa memandang makam-makam orang tuh ada ayat-ayat yang bisa saya baca. Oh iya lagi. Ya. Dan itu kayak ngerefleksi, ngingetin saya juga gitu loh. Kayak jadi perenungan-perenungan. Kayak hati saya tuh diingetin di situ bahwa oh iya ya ada ayat firman tuh yang ayat-ayat yang menguatkan juga, mengingatkan kita tentang kehidupan kita juga saat ini ataupun yang kedepannya. Itu saya senang banget di situ waktu itu. Kayak ada refleksi yang begitu kuat ketika ada di situ, refleksi kehidupan ya, perenungan hidup. Dibanding saya misalnya ke mall misalnya waktu itu. Dan waktu itu saya jawab kayak gitu, orang-orang pada anak ini aneh. Anak ini ganjil, kita semua yang genap. Oke. Ternyata keganjilan itu yang membuat Mas Gatot ada di titik hari ini. Oh, iya. Nah, ngobrolin soal kuburan nih Mas. Apa sih pendapat Mas Gatot soal kepercayaan masyarakat yang mungkin masih berpikir bahwa tanah kuburan tuh mengandung sebuah kekuatan loh. Mungkin Mas Gatot pernah denger kayak orang mau entah itu nyantet, bangkrutin usaha orang kan ngambil ada ingredientsnya tuh tanah kuburan. Nah, pendapat Mas Gatot gimana? Nah, itu juga satu hal yang lucu tuh waktu saya pernah riset buat film saya yang kurang lebih tampil temanya tanah kuburan. Ternyata ada yang jual di Tokopedia, cari deh. Beneran ada yang jual tanah kuburan di Tokopedia, cari waktu itu. Saya sampai nemu sama teman saya berdua, kan saya nulis bareng Mas Tony ya. Tony Ragil tuh kalau mau tahu Mas MUST.ton itu Instagramnya. Tanya dia masih saksi hidupnya. Mas Ton, ini yang kita mau tulis nih. Lihat nih, jual tanah kuburan. Saya lupa berapa harganya, mungkin puluhan ribu atau berapa. Jual. Bener. Dan memang mungkin orang anggapannya gini ya, karena kuburan itu kan kayak jadi gerbang ya. Gerbang antara dunia yang nanti sama dunia yang sekarang kita jalanin sekarang. Bukan dunia yang dunia gaib sama dunia kita sekarang, dunia real. Jadi gerbang itu satu di kuburan, sehingga residu atau apa ya, atau energi-energi dari orang yang meninggal itu masih di situ. Dan juga energi kita sendiri, energi kehidupan ini masih ada di situ, yang kita tinggalkan ketika kita hadir. Apalagi ada perasaan emosional kuat ketika kita di situ kan. Nah, itu menjelma mungkin menjadi satu energi tertentu yang di dalam tanah kuburan itu. Sehingga bagi orang tertentu yang percaya, itu bisa bermakna menjadi satu kekuatan mistis. Walaupun buat kita ya sudah, kuburan itu tempat orang meninggal aja mungkin ya, atau mengenang orang kita sayangi ada di situ gitu. Oke. Nah, apa yang terkait tanah kuburan tadi ya? Jadi buat saya seperti itu. Bahwa ada pengaruhnya seperti apa, apakah nanti buat santet, ya mungkin orang tertentu yang punya kemampuan seperti itu bisa mengolah itu ya, bisa diolah menjadi seperti itu ya. Karena di beberapa kepercayaan juga kayak batu-batu itu, kayak batu tertentu ya kan dari alam juga ya. Batu itu bisa memberikan energi tertentu tuh. Betul. Ada orang percaya itu, bahkan batu akik itu juga katanya dulu ada yang mahal karena ada isinya lah, ada apanya kayak gitu bisa membawa ajian atau tertentu. Nah, bisa jadi itu benar juga karena apapun yang dari alam ini kayak keris-keris tertentu juga punya kesaktian, itu juga bendanya logam dari alam. Tapi itu tentu dipadu dengan orang-orang tertentu yang bisa membuat itu punya nilai mistis. Ya, apakah dia seorang orang alis, dukun kah atau apa yang kira-kira gitu. Soalnya dulu aku pernah dengar satu cerita dari Tony Daud. Kenal kan? Kan dia juga cerita soal apa ya sebutannya, kutukan darah sama kutukan tanah atau apa gitu. Jadi kekuatan sebuah tanah kuburan itu dinilai dari bagaimana orang itu hidup dulunya. Jadi ketika misalnya dia ketika hidup semasa hidup tuh mungkin jahat, tanahnya tuh jadi kayak cross gitu loh. Kayak punya kesaktian untuk nih kalau gue lempar ke usaha orang bangkrut misalnya kayak gitu. Nah, itu sempat aku denger lah yang kayak gitu. Dan itu saya alamin langsung ya, masih bukan saya yang ngalamin. Tapi saya pernah waktu itu datang ke satu daerah sama Mas Tony juga waktu itu. Saya keliling kan, waktu itu Mas Tony sering tuh keliling-keliling daerah. Saya ke daerah Jawa Barat, ketemu orang itu kayak Bogor, tapi terus nggak naik puncaknya, saya terus mentok. Terus saya ketemu bapak-bapak, saya tuh nggak tahu kenapa saya pengen makan sama dia, jadi bawa pikulan dia sama anaknya. Cuma bapak ini kan mukanya murung banget tuh, sedih gitu. Anaknya juga
anaknya masih SD gitu sedih, saya kasihan bapak itu. Saya nggak sengaja ketemu tuh, saya lagi mau kemana, ke curug apa, saya parkir di situ, saya ketemu bapak itu. Saya panggil, saya makan. Saya lupa itu soto atau apa ya, gulai atau apa, saya lupa dia. Padahal enak loh, makanannya enak banget. Terus saya ngobrol sama dia tuh bapak itu. Dia cerita, dia tuh orangnya kayak murung gitu loh. Jadi pas saya nanya, saya cerita, dia bilang dia tuh dulu buka di pasar makanannya. Dan rame banget. Tapi dia bilang ada yang iri. Terus kayak menabur tanah kuburan. Sama mungkin kayak saya lupa ada peran apa, salah satunya tanah kuburan itu ditabur dalam bentuk kayak iketan kayak pocong gitu atau kain gitu. Bugul namanya. Dia temuin tuh nggak sengaja. Itu bikin orang-orang yang lewat warung dia tuh kesannya warungnya tutup. Iya. Jadi tutup terus gitu. Jadi kesannya akhirnya orang sepi, dia bingung padahal biasanya rame. Gitu. Nah, itu salah satu cara. Cuman banyak lagi gangguan-gangguan lah, kayak dia tiba-tiba pengen ke pancinya lah atau apa gitu-gitu loh, kayak gangguan-gangguan itu. Saya nggak bisa cerita tapi saya dengar langsung, segitu kuatnya ya pengaruhnya gitu loh. Sampai akhirnya dia tutup dan akhirnya dia dagang pikulan itu dan hidup dia menderita gitu. Kasian ya. Nah, apa itu jadi salah satu alasan yang bikin orang kebanyakan takut sama kuburan? Kalau saya rasa kenapa orang takut kuburan bukan karena itu juga. Karena ya mohon maaf nih, pengaruh-pengaruh film. Pengaruh film budaya pop kita yang menjual, karena kuburan dekat dengan kematian. Dan jujur, salah satu yang kita takutkan adalah takut mati. Takut mati, terus kita direpresentasikan lagi di kuburan tuh ada hantu lah, atau orang-orang mati tuh bangkit tapi dalam bentuk hantu yang penampilannya menyeramkan semacam itu. Jadi kita ada ketakutan itu. Tapi saya juga ada satu kayak penelitian pribadi lah ya. Kadang-kadang mungkin orang takut kuburan karena udah ada sugesti mayat itu baunya kan gak enak. Ya kan, kalau kita pernah ketemu mayat terus kita cium, jangan kan mayat kita pergi ke ini aja, bangkai hewan tertentu, misalnya kita ada bangkai tertentu, pas kita cium terus rasanya gak enak. Itu tuh jadi sugesti kita tuh menghindar gitu loh. Sehingga kalau kita ke kuburan pun kita ada pengaruh-pengaruh gitu. Coba aja kalau percaya kita lagi kuburan terus kita ketempel sama mayat, pas kita wah gitu. Apalagi mayatnya udah berapa jam gitu, udah bau gitu. Ada kayak gitunya loh. Itu apakah lahir karena sugesti kita merasa jijik itu dengan bau-bau bangkai, atau memang karena ketakutan yang dibangun oleh budaya populer ini, hantu atau atau juga dari kepercayaan mistis masa lalu kita yang dibawa turun-temurun, legenda-legenda ya kuntilanak, ya kan, kemudian apalagi yang ada pocong, setan-setan yang kita kenal lah gitu kan, ya kuntilanak atau segalanya itu genderuwo kayak gitu, itu kan lahir dari budaya lalu yang mungkin kebawa ke sekarang gitu. Oke. Nah, ini aku ada satu pertanyaan menarik yang aku akan kaitkan dengan Sajen Satu Suro. Di film Sajen Satu Suro itu sudah pastilah ikonnya Sumarni. Yes. Nah, apakah tempat seperti ini, kuburan, itu tuh mengandung residual energi yang mungkin mencatat perasaan seseorang ketika dia hidup dulu. Terus misalnya amit-amit dari sekian banyak makam di sini, misalnya ada satu aja yang mungkin dia meninggal dalam kondisi dia punya rasa sakit hati, dia punya dendam seperti Sumarni ya. Apakah itu akan menciptakan sebuah pola yang repetitif bahwa seperti digambarkan di Sajen Satu Suro deh, Sumarni itu bangkit menuntut balas akan sesuatu. Saya rasa di tempat-tempat tertentu yang akhirnya lahir legenda-legenda tertentu mungkin bisa jadi seperti itu. Kalau saya pribadi sih tidak mengalami langsung, bahwa itu mungkin ada bahwa satu tempat ketika terjadi satu kejadian yang begitu pahit, kayak mungkin satu rumah ada pembunuhan, mungkin satu keluarga terbunuh di situ, ya kan, dalam kondisi mereka ini bisa melahirkan satu pengalaman traumatis yang berwujud pada penampakan tertentu, ya. Namun tertentu ada lagi percayaan orang-orang yang setelah orang meninggal 40 hari rohnya masih di situ, ya kan. Nah, bisa jadi roh itu yang masih ada itu tidak terima dengan cara meninggal dia atau apapun, itu bisa menjadi bentuk-bentuk seperti itu menurut saya. Tapi apakah saya percaya? Ya saya percaya, tapi saya juga melihat kondisi seperti apa konteksnya. Tapi juga bukan berarti kalau di kuburan gini ada belum, ya bisa jadi nggak ada apa-apa juga.
tergantung kitanya. Kalau saya kesini cuma mau nyekar misalkan, atau mau ketemu orang tua, atau cuma mau berkunjung aja, ya tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau orang itu udah bawa niat jahat mungkin ya, atau niat tertentu yang mungkin nggak jahat, atau niat tertentu dia pengen apa, udah pengen bawa sesaji atau apapun, dia bawa pengen niatan ketemu, ya bisa jadi akhirnya menemukan hal itu juga sesuai kepercayaannya dia. Sesuai apa yang dia percaya, bisa jadi itu terjadi gitu loh. Ya, karena sampai sekarang pun banyak orang datang ke kuburan, ke makam-makam tua, ya tujuannya salah ya. Ya terakhir aku di Jogja juga sempat ngelihat langsung di depan mataku orang kayak semedi di kuburan. Iya sempat aku lihat malam-malam itu jam 2 subuh gitu, jam 2 tengah malam gitu, adalah gitu. Sepertinya nyari 4 nomor. Ini malah di beberapa pantai ada. Saya pernah ke daerah pantai yang di Tangerang Mauk sana. Itu saya lagi datang sana tuh pagi-pagi, saya datang ke sana jam 1 pagi nyampe sana. Saya pernah aja pantai malam-malam kayak gimana gitu loh. Saya pergi itu sepi, nggak ada pengunjung. Cuma ada warung-warung doang yang buka. Saya ingat, saya lucu banget waktu itu ada banci-banci lagi makan di warung itu. Mereka nyanyi karaokean, nyanyinya Abang Mujair, ayo goyang Bang Tongkol gitu-gitu. Pakai nama-nama ikan, mereka nyebutnya Bang Tongkol, ayo Abang Ikan Mas apa gitu. Waduh, Bang Gurame sini dong gitu. Saya lucu deh. Tapi pada waktu itu saya lihat ada orang-orang juga datang sama keluarganya, bawa orang-orang yang lumpuh keluarganya. Terus ada lagi yang datang lagi bawa orang yang di kursi roda kayak gitu atau apa, dibawa terus dicemplungin ke laut itu. Bukan dicemplungin terus dihanyutin ya. Tapi dicemplungin kayak dibaptis gitulah, kayak semacam itu. Habis itu mereka doa-doa, habis itu nanti diangkat lagi kayak gitu. Jadi masih ada tuh kepercayaan-kepercayaan seperti itu, masih ada. Dan itu yang bikin Indonesia tuh kayak kaya sama budaya. Betul. Ya bener sih. Kalau kita ngomong Jawa sendiri aja, misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur bisa beda adat, beda tradisi gitu loh. Padahal sama-sama Jawa ya. Betul. Iya. Tapi itu sih salah satu alasan yang membuat mungkin Indonesia tuh bener banyak banget ceritanya ya. Iya. Kalau saya bilang ya, Indonesia tuh salah satu kekuatan dari film Indonesia ya satunya film horor ini. Karena memang kita terlahir di lingkungan yang banyak sekali legenda-legenda dan cerita seperti itu gitu loh. Iya lagi, bener. Dan apalagi horor itu kayaknya, tapi ini Mas Gatot setuju nggak? Horor itu adalah salah satu atau mungkin satu-satunya genre film di dunia yang gue nggak peduli ini dari negara mana, lu lempar jebret seluruh dunia pasti bisa terima. Setuju walaupun tidak 100% ya. Setuju, tapi memang setuju. Karena ketakutan tuh kayak jadi apa ya? Yang saya bilang itu pengalaman nonton bioskop, kondisinya gelap. Kondisi gelap, diam. Yang benar sebenarnya diam kan. Kalau ya teman-teman nih, buat teman-teman sekarang, anak sekarang ya, atau teman-teman sekarang nih, usahakan kalau kita nonton bioskop tuh diam, tidak mengganggu penonton sebelahnya. Karena apa? Biar ngalamin pengalaman sinematik itu. Betul. Nah, salah satu yang masuk adalah horor. Makanya kan kalau horor itu benar-benar bekerja ya secara cerita, secara ketakutannya, diterorkan, semua orang bisa merasakan itu. Gitu. Betul. Tapi kalau cerita soal budaya belum tentu kita relate. Iya. Budaya popnya Amerika sama kita mungkin beda. Iya. Bahwa di sana suka party-party yang apa, kayak kampus-kampusnya suka party atau ke bar, di kita nggak ada bar. Iya. Party yang wah maaf kata kayak sex party atau apa itu mungkin mereka biasa-biasa pakai bikini kok. Di kita mungkin nggak ada kayak gitu-gitu ya. Atau jarang banget ada. Tapi kalau di sana mereka udah bisa, itu udah beda culture banget sama kita. Tapi kalau horor, penampakan atau apa, atau ketakutan tertentu akan trauma, saya rasa hampir semua negara sama. Iya, jadi ketakutannya yang universal ya. Nah, karena berangkatnya dari hal yang sama kan, kematian. Hampir semua dunia ada kematian itu. Betul. Nah, ini kan tadi Mas Gatot bilang kalau nonton itu harus dinikmatin. Aku ini satu jokes aja ya. Aku paling sebel kalau nonton film horor. Terus ada orang yang kayak, nih bentar lagi jam scare nih, siap-siap. Itu nyebelin banget. Karena ada aja kadang yang kayak gitu tuh. Iya. Apalagi sekarang ya orang nonton, referensi orang udah banyak ya. Jadi mereka udah tahu, wah paling bentar lagi ini datang ini gitu. Iya sih. Saya mengakui juga ya, ini buat teman-teman juga ya, bahwa saya mengakui bahwa film saya juga nggak sempurna. Saya akui bahwa Sajen Satu Suro ini film pertama saya, tentu juga punya kekurangan. Film pertama saya ini pasti tentu punya kekurangan juga. Tidak sempurna, tapi saya berharap dari apa yang dibikin ini teman-teman masih bisa menikmati, masih bisa enjoy, dan masih bisa keluar bioskop tuh dapat sesuatu lah gitu dari situ. Iya, pasti sih Mas. Aku tanpa melihat ini film pertama atau film kesekian ya,
aku sangat bisa menikmati Sajen Satu Suro. Menurutku itu film yang sangat keren banget, yang benar-benar bisa dinikmati, dan karena mungkin menggambarkan kultur ya di situ ya. Apalagi kita sebagai orang Indonesia, kayaknya rasanya dekat gitu jadinya. Betul. Relate lah gitu. Mas, kita stop dulu sebentar karena ada suara azan sebentar ya. Sip, kita break dulu sebentar. Oke, tanpa terasa kita sudah sekian lama di sini, dari terang sampai sudah menjadi gelap. Dari jam 4 tadi, sekarang udah jam 6 lewat. Ya, 6 lewat. Nah, kita udah banyak ngobrol-ngobrol sama Mas Gatot. Dan pastikan kalian nonton Sajen Satu Suro 30 Juli, which is hari ini ketika video ini tayang, kalian sudah bisa beli tiketnya. Pastiin nonton karena itu film yang sangat bagus banget. Terima kasih semuanya. Mas Gatot, terima kasih waktunya dan mau sharing-sharingnya, luar biasa. Ingat teman-teman, jangan nonton di bajakan ya, nontonnya di bioskop biar seru, dan kalau perlu biar tambah seru jejeritan barengnya, ajak kawan-kawannya, keluarga, teman-teman, apalagi yang suka horor klasik tapi sudah lebih modern. Oh ya, bapak ibunya bisa diajak karena di sini ada Om Cliff Sangra, betul, ada Yurika Prastika, yang muda-muda ada Aisyah Akila, Cinta Brian, Fritzli Herlin, Munggaran Meldrat, dan banyak pemain Jogja yang keren-keren. Oke, jadi film ini cocok untuk semua kalangan, bener-bener pokoknya klasik horor ya. Klasik horor dengan nuansa lebih modern. Best, terima kasih Mas Gatot. Yes. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang mau jadi narasumber juga, langsung aja linknya di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Sip, bungkus. Sip.